Xiaoyan tahu bahwa kekacauan itu abadi. Jadi dia berkata dengan sopan, "Aku tidak berharap Xiao Mo tahu bahkan saudara kekacauan yang pada dasarnya tidak di jalan." Oh, sebagai yang disebut jenius tak tertandingi dari keluarga Warcraft, kecuali untuk kultivasi, pada dasarnya tidak ada yang perlu saya khawatirkan. Secara alami, saya punya waktu untuk lebih memperhatikan para jenius dengan potensi di daratan. Saya pikir Xiaoyan, yang tidak terkenal dengan kekuatan tempurnya, memberi saya kejutan besar hari ini. Petik 2. Dihadiahi. Xiaoyan merasa malu. Diberikan. Oh, dikatakan bahwa Anda juga telah memenangkan kejuaraan pemula dari konferensi apoteker yang diadakan di Dandian. Anda akan datang ke daratan Doudian sebentar, sambil mempertimbangkan kultivasi dan pemurnian. Anda juga telah mencapai hasil yang luar biasa. Lagi. Petik 2. Ada lelucon tentang bibir yang kacau. Menatap Xiaoyan sambil tersenyum. Menatap Xiaoyan dan bertanya-tanya bagaimana mengatakannya. Sampai saat itu, naga yang marah itu akhirnya ingat mengapa menurutnya nama Xiaoyan begitu familiar. Dan wajahnya yang tajam sangat terkejut. Tangan yang menunjuk ke Xiaoyan gemetar. Kamu adalah Xiaoyan yang membantu kami menemukan gadis iblis itu? Naga yang marah tidak bisa menahan diri. Matanya jernih. Dan dia bahkan berbicara sedikit. Apa, gadis monster yang kamu temukan? Kekacauan abadi kembali dikejutkan oleh Xiaoyan. Suku iblis telah bekerja keras selama ratusan ribu tahun untuk menemukan gadis itu. Karena terkait dengan keseluruhan kekuatan dan keberuntungan suku iblis. Sayangnya, itu tidak berhasil. Saya tidak menyangka bahwa Xiaoyan, yang baru saja datang ke daratan benua selama lebih dari 1 abad, menemukannya. Seberapa buruk nasib ini, mereka yang beruntung tidak hanya bangga dengan langit, tetapi juga persahabatan aliansi bisnis dan kaisar iblis. Dan mereka sangat ramah kepada iblis. Kekuatan mereka juga luar biasa. Dan mereka tidak memiliki rasa arogansi. Orang ini memiliki masa depan yang cerah. Tanda seru, tanda seru. Chaos Immortal diam-diam percaya di dalam hatinya bahwa Xiaoyan pasti pantas mendapatkan asosiasi Chaos Immortalnya, serta asosiasi keluarga Warcraft mereka. Melihat naga yang marah dan kekacauan abadi menatap dirinya sendiri dengan mata bukti, Xiaoyan perlahan mengangguk sebagai pengakuan. Ya Tuhan, ini kamu. Mata Nulong tiba-tiba memerah, dan ada kabut samar di matanya. Dia berterima kasih dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Xiaoyan, mendapatkan orang suci untuk suku iblis saya. Untuk suku iblis saya. Dikatakan bahwa itu adalah reuni dengan rahmat, jangan pernah terlalu menyesal. Anda adalah dermawan semua orang di ras iblis. Petik 2. Konyol, aku belum pernah melihat Taisan sebelumnya. Tapi aku sangat dingin padamu. Itu benar-benar luar biasa. Dengan mengatakan itu, naga yang marah itu merasa malu. Xiaoyan, jangan bilang aku berhutang padamu untuk mengakuinya. Hanya karena aku menyinggungmu secara tidak masuk akal untuk seseorang yang sangat berterima kasih kepada suku iblisku. Naga yang marah harus memberimu uang untuk membayar. Untuk itu. Petik 2. Lagi pula, ketika naga yang marah terlihat benar, dia akan berlutut sebelum menekuk lututnya. Tidak harus begitu. Xiaoyan buru-buru mengulurkan tangan untuk mendukung lengan naga. Diam-diam berjuang untuk membuat naga itu tidak bisa. Xiaoyan, apa maksudmu? Apakah menurutmu naga pemarahku tidak layak? Atau apakah kamu memiliki keinginan untuk memberiku kesempatan ini? Naga yang marah tidak bisa berlutut.
dan tiba-tiba merasa malu. Saudara Angry Dragon salah paham. Xiao Yan menjelaskan dengan cepat. Meskipun saya ditemukan oleh King Lin, itu juga teman saya. Tetapi dia adalah gadis dari suku iblis. Untuk misi Xiao Yan, saya benar-benar tidak dapat menyandang nama dermawan besar. Adapun apa yang saya katakan sebelumnya, jika Anda dikalahkan oleh Chaos Brother, Anda harus mengakui kesalahan Anda kepada saya. Itu bahkan lebih serius. Petik 2. Tapi Nulong bersikeras untuk berlutut. Pokoknya, orang bijak itu ditemukan olehmu, Xiao Yan. Kamu adalah dermawan suku iblisku. Jika kamu tidak ingin melakukannya, kamu tidak bisa melakukannya. Juga, jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, Anda harus melakukan apa yang Anda katakan. Mengapa tidak menanggapinya dengan serius? Sangat tidak mungkin untuk membiarkan naga yang marah itu berlutut. Xiao Yan menghela nafas. Ini hanya perselisihan roh sesaat. Saudara dari naga yang marah tidak perlu khawatir tentang itu. Apakah itu perselisihan roh atau tidak? Anda tidak bisa membiarkan saya mengatakan apa-apa, bukan? Dan, jangan biarkan saya menemani Anda karena rasa tidak hormat yang Anda miliki sebelumnya. Saya akan menyalahkan seluruh hidup saya. Nyonya, Anda adalah iblis kami. Dermawan yang terhormat. Apakah Anda harus menjadikan saya naga yang marah untuk pembalasan? Angry Dragon berkata dengan keras kepala. Xiao Yan merasa malu. Ketika mata berubah menjadi kesusahan, saya memikirkan solusi untuk mendorong perahu ke sungai. Xiao Yan berbalik dengan tajam. Sejak itu, tampaknya ada kompromi dalam kata-kata itu. Dan semua orang tidak bisa menahan keraguan. Bisakah Xiao Yan benar-benar membiarkan naga yang marah itu berlutut dan menggaruk kepalanya? Xiao Yan melanjutkan dengan mengatakan, sebenarnya, Xiao Mo juga mencari Brother Chaos kali ini untuk mencari Chaos Brother. Mencari saya, naga yang marah itu terkejut dan bertanya-tanya apa yang dikatakan Xiao Yan. Tepat, Xiao Yan menjelaskan. Setelah memasuki lingkaran dalam, pertemuan Warcraft menjadi semakin kuat. Dan Xiao dan 3 orang lainnya secara bertahap menjadi tidak berdaya. Tetapi apakah itu untuk mengasah diri mereka sendiri atau untuk penyempurnaan yang saya butuhkan? Xiao Mu tidak mau menyerah. Obatnya. Jadi dia punya niat untuk mengundang Brother Chaos dan Brother Nulong untuk bergabung dengan tim. Saya ingin tahu apakah Brother Nulong bersedia membantu Xiao lengan tertentu. Haha, itu benar untuk penebusan. Bagaimana? Petik 2. Kemudian adegan itu sunyi. Taruhan inilah yang dimainkan Xiao Yan melawan Xiao Yan sebelum kekacauan itu abadi. Dan jelas bahwa Xiao Yan memenangkan taruhan itu. Jadi keabadian kekacauan telah diselesaikan. Keabadian kekacauan secara alami tidak akan memiliki banyak reaksi terhadap hal ini. Tetapi saya juga sangat berharap kekuatan tempur yang begitu kuat dapat bergabung. Jing Jingchen dan Long Yan memuji Xiao Yan di dalam hatinya. Sebuah perahu yang didorong ke sungai dan mengundang naga itu untuk bergabung dengan tim. Ini benar-benar pintar. Tapi saya tidak tahu bagaimana reaksi naga itu. Keduanya menatap gugup ke arah naga yang marah itu, melihat ke depan. Di mata harapan semua orang, ekspresi naga yang marah berangsur-angsur menyempit dari matanya ke matanya. Dan akhirnya mulutnya perlahan tertutup. Ingin aku bergabung dengan grup untuk berburu dan membunuh Advanced Warcraft. Melihat Xiao Yan mengangguk, naga yang marah itu berdiri tegak dan melihat kekacauan itu. Sepertinya Brother Chaos pasti setuju. Mendengar Xiao Yan mengatakan bahwa mengejar keabadian juga berarti menemukannya, naga yang marah segera menebak dari Xiao Yan yang mengundangnya untuk bergabung. Sebagian besar pertarungan Xiao Yan dengan kekacauan sebelum kekacauan adalah taruhan bahwa kekacauan akan berjanji untuk bergabung. Sekitar memperoleh standar anggukan kacau dan abadi. Sentuhan cahaya halus melintas di mata Nulong. Dan dia berkata, merupakan kehormatan Nulong untuk memenangkan perhatian dan undangan dari Brother Xiao. Tetapi tanpa menunggu Xiao Yan, Jingdu, dan Long Yan tertawa. Naga yang marah itu melanjutkan. Namun, naga yang marah itu memiliki syarat. Selama Anda tidak menolak, semuanya mudah dilakukan. Xiao Yan menekan kegembiraan di dalam hatinya. Tolong katakan Brother Fury Dragon. Aku akan melawanmu, jika kamu bisa mengalahkanku. Aku janji. Faktanya,
Naga yang marah telah setuju di dalam hatinya sejak lama, dan bahkan tidak bisa lebih bahagia. Lagi pula, bisa bertarung dengan para jenius tak tertandingi seperti Xiao Yan dan Chaos Immortal. Itu adalah hal yang baik yang tidak dapat dipenuhi, yang tidak hanya dapat meningkatkan persahabatan, tetapi juga Anda dapat mempelajari kekuatan keduanya secara bersama. Pertempuran, dan itu pasti akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan dan pemahaman Anda tentang pertempuran. Dia mengusulkan kondisi ini terutama karena dia tidak mau bergabung. Bergabung dengan Chaos adalah pemenuhan janji setelah Perang Dunia I. Dia menunjukkan kekuatannya tidak peduli apakah dia menang atau kalah. Namun, ia dianggap sebagai kekuatan untuk membayar dosa-dosanya. Meskipun dia juga menyandang nama seorang jenius yang tiada taraf, Xiao Yan juga memberinya cukup perhatian dan rasa hormat. Tetapi bagaimanapun juga, dia tidak membiarkan semua orang mengetahui kekuatannya, yang membuatnya merasa memiliki beberapa tip. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus melawan Xiao Yan. Terlepas dari menang atau kalah, setidaknya tidak akan mempermalukan kejayaan yang terkenal dengan kekacauan. Selain itu, dia adalah seorang militan, dan dia memiliki kesempatan untuk melawan Xiao Yan. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Dia juga ingin mencoba seberapa kuat Xiao Yan, yang sedikit lebih baik daripada kekacauan. Melihat kondisi yang diajukan oleh Nulong ini, Xiao Yan sangat gembira. Matanya bersinar, dan ragu-ragu tanpa ragu. Oke. Nulong ingin melihat sendiri seberapa kuat Xiao Yan. Mengapa Xiao Yan tidak? Selain itu, Xiao Yan tidak tahu apa-apa tentang karakteristik naga yang marah. Jadi tentu saja dia ingin bermain melawan naga yang marah sekali. Tapi saat ini, kekacauan itu abadi dan dia tidak berbicara. Dia tiba-tiba berkata kepada naga yang marah, "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dan aku bertarung dengan baik setelah pertarungan Xiao Yan? Bagaimana bisa kalian berdua bertarung? Tidak, kamu harus bertarung denganku sebelum giliran Xiao Yan." Petik 2. Bermain denganmu dulu. Ketika naga yang marah mendengar kata-kata itu, seorang pemarah melompat dan mengatakan sesuatu yang membuat kekacauan abadi dan wajahnya tiba-tiba muram. Lao Su tidak akan melawanmu. Pertahananmu begitu mesum. Lao Su hanya memikirkannya. Nyeri. Semua orang terpana oleh kata-kata naga yang marah itu, dan wajahnya yang kacau menjadi sangat jelek sekaligus. Dengan marah bertanya, "Apa yang Anda maksud dengan naga yang marah? Apakah karena saya menyerah dalam pertempuran dengan Xiao Yan, Anda membenci saya? Apakah itu tidak mungkin?" Petik 2. Melihat kekacauan abadi, saya sedikit marah. Naga yang marah bereaksi terhadap apa yang dia katakan untuk membuat kekacauan abadi. Dia buru-buru menjelaskan, "Brother Chaos telah salah paham. Saya sama sekali tidak meremehkan arti dari Chaos Brother. Saya hanya menyukai pertempuran cepat yang hangat. Dan, sejujurnya, saya tidak cocok untuk perang yang berlarut-larut. Saya melihat pertempuran Anda sebelumnya kekacauan. Pertahananmu yang tidak bisa dihancurkan." Petik 2. Kata-kata naga yang marah sangat nyata. Semua orang mengerti bahwa karena batas waktu yang tidak dapat dijelaskan dan kekuatan tersembunyi lainnya, naga yang marah lebih memilih gaya bertarung ofensif dan ofensif. Kecuali itu adalah pertempuran hidup dan mati. Anda harus mencurahkan upaya Anda. Jika tidak di hadapan lawan abadi yang kacau yang sangat sulit untuk dihancurkan, itu adalah ujian ujung ke ujung. Dan itu benar-benar tidak menyenangkan. Kakak Chaos, bisakah pertahananmu lemah? Kalau tidak ada yang benar-benar ingin bermain denganmu. Setelah mendengar penjelasan dari naga yang marah, raut kekacauannya berangsur-angsur mereda. Xiao Yan membuat lelucon tentang kekacauan. "Sebagai hadiah, apa yang bisa saya lakukan? Selain itu, jika saya bertahan melawan kelemahan, saya tidak akan menjadi pemula. Bukankah Anda akan lebih enggan untuk bermain dengan saya?" Kekacauan mengangkat bahu. Mengangkat bahu. Xiao Yan berkata dengan polos. Wajahnya polos. Naga yang marah itu tertawa, lalu bercanda. "Xiao Yan benar. Jika kamu menurunkan pertahananmu, aku akan bermain denganmu." "Turun." Kekacauan menjerit dan meraung sambil tersenyum. "Pertahanan Lao Su diturunkan sehingga kamu bisa melecehkan?"
Apakah kamu bermimpi menikahi menantu perempuanmu? Hahaha, naga yang marah itu tertawa bangga lagi. Kekacauan memelototi naga yang marah dengan benci. Hatinya tergerak. Dan dia berkata dengan bangga. Oke. Jika kamu tidak bertarung denganku, kamu tidak akan bertarung denganku. Tetapi kamu harus berjanji padaku suatu syarat. Petik 2. Apa? Kamu harus menyetujui persyaratanmu jika kamu tidak bertarung denganmu? Nulong membuka matanya dan menatap kekacauan itu. Sial, kamu meneleponku lebih dulu. Dan sekarang kamu tiba-tiba berkata kamu tidak akan melawanku. Apakah kamu tahu mengapa kamu senang denganku? Siapa kamu ketika kekacauanku abadi? Singkatnya, tidakkah kamu setuju? Jika kamu tidak setuju, pukul saja aku dulu. Kekacauan itu abadi. Seolah memegang 7 inci naga yang marah. Berkata perlahan dan santai. Ini, naga yang marah ragu-ragu. Tetapi setelah berpikir sejenak dia setuju dengan cepat. Oke, setuju saja. Katakanlah, syarat apa? Aku mengandalkannya. Anlong hampir marah. Aku ingin kamu menyetujui syaratnya. Aku setuju. Kamu pikir aku berjanji segera? Aku bilang kekacauan tidak akan padam. Apa yang akan kamu lakukan? Ayo, syarat apa? Kekacauan itu tiba-tiba memalukan. Memerah untuk waktu yang lama sebelum mengucapkan kalimat. Lao Su bersyarat belum mengetahuinya. Kamu berutang dulu. Persetan, naga yang marah meledak. Tetapi segera tertawa. Hahaha, kekacauan itu abadi. Bukankah aku mengatakannya? Bisakah kamu berbicara tentang kondisinya? Bodoh, dia berkata. Namun, naga yang marah itu mengagumimu. Kamu adalah orang yang jujur. Itu, kekacauan abadi yang akan melambung distabilkan oleh sebuah kata di belakang naga yang marah. Berpikir bahwa naga yang marah itu benar-benar berutang lebih dulu. Tapi begitu kata itu, dari kekacauan itu abadi, naga yang marah itu segera menegakkan kentut itu. Siapa yang telah melihat kondisi orang lain yang harus berutang lebih dulu? Kekacauan itu abadi. Bukannya aku tidak berjanji padamu. Anda tidak dapat membuat sendiri kondisinya. Petik 2. Kekacauan itu abadi. Dan semua orang tertawa. Dalam tawa besar, naga yang marah itu berjalan mendekat untuk dengan nyaman menepuk bahu yang kacau. Yah, jangan tertekan. Kamu bisa melihat bahwa aku bisa bertarung dengan Xiao Yan. Lebih mudah untuk menemukan kelemahannya dan memenangkannya di hari lain. Kembalilah. Kemudian segera menoleh ke Xiao Yan dan berkata, Xiao Yan, bisakah kita mulai saja? Xiao Yan tidak segera setuju, tetapi mengambil beberapa langkah perlahan setelah beberapa saat hening. Dan tiba-tiba berkata, sebelum pertempuran, permisi Xiao untuk mengambil kebebasan untuk bertanya yang sebelumnya. Saudara naga-naga bersembunyi di balik pohon sebelumnya. Kelihatannya cukup canggung, kamu jangan marah. Ini agak memalukan. Dan seorang pengikut menghilang, dan menjadi kesepian. Aku ingin tahu, apa yang terjadi padamu? Sekarang kita sudah saling kenal, dan kita dapat berbicara satu sama lain. Brother Chaos dan saya mungkin ingin membicarakannya dan melihat apakah kami dapat melakukan yang terbaik untuk membantu Brother Fury menghilangkan masalah hati sebelum pertempuran. Dan kemudian Anda dapat melepaskan pertempuran. Petik 2. Kata-kata Xiao Yan membangkitkan rasa ingin tahu semua orang. Dan mereka semua meragukan naga yang marah itu. Ya, apa yang sebenarnya terjadi di Gua Darah untuk membunuh seorang jenius tak tertandingi yang begitu memalukan? Setelah mendengarkan pertanyaan Xiao Yan, naga yang marah itu membeku. Dan wajahnya yang bersemangat tiba-tiba berubah menjadi yin. Dengan amarah yang tak tertahankan di matanya. Dan gigi baja itu mengeluarkan suara, dukun. Dia menarik napas dalam-dalam dan wajahnya menjadi semakin kurus. Tampaknya berusaha menekan amarah di hatiku. Sulit untuk menekan emosi naga yang marah agar tidak lepas kendali. Sepertinya ini tidak mudah. Semua orang semakin penasaran. Kekacauan adalah pemikiran abadi bahwa naga yang marah menemui Dan Bingyan atau Zhenjian untuk masalah. Tetapi Xiao Yan dan 3 lainnya jelas tidak tahu. Jadi Xiao Yan dan 3 lainnya bahkan lebih penasaran. Tapi Nulong tidak menjawab pertanyaan Xiao Yan. Dan suaranya yang rendah sepertinya dipaksakan dari dasar tenggorokannya. Terima kasih atas perhatianmu.
Ini masalah yang sulit untuk dikatakan. Bagaimana kalau perlahan setelah pertempuran? Melihat naga yang marah tidak mau menyebutkannya saat ini, Xiao Yan tidak cukup baik untuk bertanya lebih lanjut. Dan kemudian berkata, jika masalah ini tidak mempengaruhi kinerja Brother Angry Dragon, maka keluarkan ketidakbahagiaanmu dalam pertempuran. Tanda seru. Namun, saya berkonflik dengan Brother Chaos. Itu agak mahal selama Perang Dunia I dan perlu dipulihkan. Harap tunggu Brother Fury. Petik 2. Naga yang marah itu mengangguk dengan cepat. Tentu saja. Tentu saja. Tentu saja. Aku terlalu ingin mengabaikannya. Kamu harus pulih dulu. Xiao Yan menundukkan kepalanya dan duduk bersila, menyesuaikan keberuntungannya. Sementara beberapa botol-botol batu giok keluar. Brother Chaos. Ini adalah ramuan yang dapat memulihkan semangat juang dengan cepat. Dalam pertempuran sebelumnya, konsumsi semangat juang Brother Chaos tidak sedikit. Ayo, datang dengan sebotol. Xiao Yan berkata bahwa dia kehilangan sebotol Sunwen Kingling Liquid karena Chaos. Keabadian yang kacau menangkap botol batu giok, membuka tutupnya dan mengendus. Berseru, ini ramuan yang Anda ambil sebelum bayangan jiwa. Sungguh menakjubkan. Cium saja dan Anda akan merasa segar. Salah satu jenis ramuan yang dijual oleh Sang Meng. Petik 2. Ya, Xiao Yan terkekeh. Ini cairan Sunwen Kingling. Sunwen Kingling Liquid. Sunwen Kingling Liquid yang dapat langsung memulihkan semua semangat juang petarung bintang 4. Konon obat ini cukup mahal, dan hanya pasukan tingkat tinggi biasa yang dilengkapi dengannya. Serunya dengan marah, dan tiba-tiba menyadari. Tidak heran kamu berani kehilangan semangat juangmu untuk menarik bayangan jiwa. Oh, itu bisnis yang bagus dari Liga Bisnis. Ini adalah obat mujarab yang dapat menyelamatkan nyawa pada saat kritis. Ini juga merupakan obral eksklusif. Secara alami dijual lebih mahal. Xiao Yan tersenyum, lalu berkata dengan sangat jujur. Sebenarnya, obat ini hanya untuk resep yang luar biasa. Biayanya sangat rendah, dan nilainya tidak tinggi. Ketika saya memperbaikinya, itu banyak, dan itu tidak berharga. Petik 2. Andalkan itu. Pemurnian itu banyak, itu tidak layak, itu adalah Xiao Yan. Jika kamu mengatakan ini, jika kamu mengubahnya, Lao Su hanya akan mengipasi mulut besar. Tahukah kamu bahwa banyak kaisar bintang 4 yang masih ada habisnya? Hal semacam itu. Ketika Anda pergi untuk pelatihan, Anda biasanya hanya berani membeli 1 atau 2 baris. Dan 3 baris dapat membeli botol untuk menyelamatkan hidup. Sial. 3 baris itu diminum oleh Anda. Dan kekuatanmu begitu kuat. Lao Su masih mencukur bersamamu. Naga yang marah meraung seperti meriam, menyebabkan semua orang tertawa. Meskipun Xiao Yan agak malu dengan naga yang marah, dia tidak bisa menahan rasa bangga. Saya pernah mendengar tentang obat ini, tetapi saya tidak pernah membelinya, juga tidak pernah meminumnya. Kekacauan abadi mengambil cairan Sunwen Kingling di lehernya, dan kemudian menertawakan dirinya sendiri. Awalnya saya mengira ramuan ini akan dihitung lagi. Luar biasa. Saya tidak boleh menggunakannya. Saya tidak berharap itu akan sangat berguna. Untuk 1 hari. Nah, efeknya sangat bagus. Dan dendam akan segera pulih. Setahu saya, itu bisa disebut obat ajaib untuk memulihkan dendam. Petik 2. Naga yang marah juga menjadi tenang dari kemarahan. Dan mengangguk sebagai pengakuan atas kekacauan abadi. Saya memiliki ide yang sama dengan Brother Chaos. Berpikir bahwa saya membawa sekelompok orang ke dalam fantasi. Dan hanya sedikit orang yang berani mengacaukan saya. Tentang obat mujarab. Jadi saya bahkan tidak berpikir untuk membawa beberapa botol. Kedua talenta itu sombong dan sombong. Meskipun khasiat obat ini kuat, kamu benar-benar tidak memiliki banyak kesempatan untuk menggunakannya. Xiao Yan tertawa pelan. Hanya saja dunia ini tidak kekal dan dipersiapkan dengan baik. Sangat mudah, semangatmu sudah pulih. Kenapa aku merasa nafasmu tidak kuat? Sepertinya. Oh, jiwamu benar-benar kuat. Kekacauan tersenyum tidak sabar dan ragu-ragu sebelum dia melanjutkan berkata. Dalam pertempuran pertama, kekuatan darah sebagian besar dikonsumsi oleh darah. Dan semangat juang adalah yang kedua. Dan aku darah kekacauan terlalu istimewa. Kekuatan darah tidak dipulihkan oleh obat mujarab.
Itu hanya dapat ditambah dengan tubuh yang secara perlahan menyerap energi khusus yang terkandung di ruang angkasa ke dalam kekacauan. Petik 2. Semua orang belum pernah mendengar hal seperti itu. Dan ekspresi mereka sedikit membeku pada pandangan pertama. Tentu saja, ini bukan untuk mengatakan bahwa Sunwen Kingling Liquid tidak berguna bagiku. Setidaknya itu memulihkan semangat juangku sepenuhnya. Namun, bahkan jika semangat juangku habis, bahkan jika semangat juang penuh, kekuatan tempur akan menjadi sangat melemah. Oh, Xiao Yan berkata dengan heran. Lalu berkata, sebenarnya, Brother Chaos, kamu mengkonsumsi kekuatan darah. Tetapi konsumsi kekuatan fisik akan sangat kecil, bukan? Melihat Cao Cao mengangguk, Xiao Yan melanjutkan, dan kita harus mengkonsumsi banyak kekuatan fisik. Jadi, dalam pertempuran sebelumnya, konsumsi saya tidak boleh kurang dari Chaos Brother. Setelah pertempuran itu, saya hanya akan memiliki sekitar 2/3 dari kekuatan bertarungku. Brother Chaos sekarang berapa banyak kekuatan yang tersisa? Petik 2. Awalnya hanya 1 dari 10 yang tersisa. Dan sekarang balas dendam saya pulih sepenuhnya. Mungkin 2 atau 3 dari 10. Terutama karena ketergantungan saya pada kekuatan darah terlalu kuat. Butuh setidaknya 3 hari untuk pulih sepenuhnya. Mendengarkan kata-kata keduanya, naga yang marah itu membuka mulutnya lebar-lebar. Dan butuh beberapa saat baginya untuk kembali ke pikirannya. Dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Kalian berdua, benar-benar bukan orang mesum yang normal. Seseorang dapat mundur ketika kekacauan dalam pertempuran tidak padam. Membunuh bayangan jiwa harus memiliki 10 atau 2 kekuatan tempur yang tersisa. Seseorang hanya memiliki 2 atau 10 dari kekuatan tempur yang tersisa, tetapi masih bisa menggunakan bakat. Siapa yang berani membandingkan dengan kalian berdua? Pokoknya, aku tidak bisa membandingkan. Petik 2. Setelah berbicara, naga yang marah menelan ludah iri, berhenti berbicara, memejamkan mata dan mulai menyesuaikan napas, dan berencana untuk menyesuaikan energinya ke keadaan terbaik sebelum perang. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, suatu hari berlalu. Saat matahari terbit di timur, Xiao Yan menyipitkan matanya perlahan dan mengeluarkan udara pengap, dan berdiri. Tidak, kan, begitu cepat, keabadian yang kacau, yang menghirup udara kekacauan, terbangun. Cemberutnya menatap Xiao Yan, dan matanya penuh keheranan dengan kecepatan pemulihan yang mengerikan ini. Dalam persepsi kekacauan dan keabadian, dalam waktu singkat, umat manusia dapat pulih paling banyak 50 hingga 60%. Bagaimana itu bisa dipulihkan? Itu luar biasa. Xiao Yan, apakah kamu sudah pulih? Naga yang marah itu juga membuka matanya. Matanya tertuju pada Xiao Yan. Hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat dan dengan panik orang ini. Bukankah dia bahkan sangat tidak normal dalam kemampuan pemulihannya? Jing Wuchen dan Long Ling, yang menjaga di samping, mau tidak mau berdiri. Dan hati mereka dipenuhi dengan keheranan. Terutama Long Yan, dengan pemahamannya yang mendalam tentang Xiao Yan. Dia tidak percaya bahwa Xiao Yan telah pulih sepenuhnya. Warna yang tidak bisa dipahami di mata emasnya sedikit lebih kuat dari yang lain. Melihat ekspresinya dan menatap matanya sendiri, Xiao Yan merentangkan tangannya tanpa daya. Faktanya, meskipun Xiao Yan mendapat manfaat dari darah pemilik setan, dan tubuhnya basah kuyup dan ditempa oleh air liur medula, kemampuan pemulihannya memang tidak normal. Tetapi sama sekali tidak mungkin untuk kembali ke keadaan puncak di waktu yang begitu singkat. Faktanya, dia hanya pulih 70% hingga 80% saat ini. Alasan mengapa dia ingin memulai perang terlebih dahulu adalah untuk mempertimbangkan bahwa dari kekacauan yang tidak dapat dihancurkan hingga kekacauan perang yang tidak dapat dihancurkan dan pembunuhan jiwa, waktu telah berlalu banyak. Dan hati ungu gerakan yang disebabkan oleh kura-kura tidaklah kecil. Jika seseorang melakukannya lebih dulu, itu akan merepotkan. Selain itu, memiliki kekuatan jiwa persis untuk menahan keuntungan iblis. Xiao Yan merasa cukup untuk memulihkan 70% hingga 80%. Xiao punya kesempatan. Jadi fisiknya berbeda dengan orang biasa. Meski belum pulih ke puncaknya, tidak jauh berbeda.
Xiao Yan menjelaskan sambil tersenyum. Dan kurasa saudara Nulong harus menunggu. Singkatnya, agar tidak membuat semua orang ragu dalam meditasi, Xiao Yan langsung berjalan dengan sia-sia. Tianhuo menembakkan penguasa kuno, membuat setengah lingkaran di udara, dan memberi isyarat senang kepada naga yang marah.